Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Emir Zafir Raisya dengan NPM Akhiran 168. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil project EAS saya, yaitu sistem berbasis Java Console dengan studi kasus manajemen gudang bahan baku. Tema yang saya angkat adalah permasalahan rotasi stok di gudang penyimpanan bahan baku. Masalah yang ingin saya simulasikan adalah bagaimana mencegah bahan baku rusak atau kadaluarsa karena tidak ada mekanisme yang memastikan bahan yang lebih dulu masuk juga lebih dulu digunakan. Mengapa sih saya memilih studi kasus ini? Karena studi kasus ini itu masalah nyata yang terjadi di dunia industri. Bahan yang menumpuk tanpa urutan pengambilan yang jelas beresiko rusak sebelum sempat digunakan. Setelah itu program ini membedakan dua kategori bahan baku, yaitu bahan baku segar seperti daging dan sayur yang cepat rusak, serta bahan kering seperti beras dan tepung yang tahan lama. Fitur utama pada menu konsol mencakup operasi CRUD untuk data bahan baku, pengambilan stok berbasis antrian FIFO, pencatatan dan pembatalan retur berbasis teks, serta penelusuran riwayat mutasi stok menggunakan link list. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur database yang saya gunakan. Database ini menggunakan MySQL dengan nama gudang bahan baku dan tabel utamanya adalah bahan baku. Kolom-kolomnya terdiri dari ID bahan yang bertipe integer auto increment, terus sebagai primary key juga. Setelah itu nama bahan bertipe varchar, jenis bertipe varchar, terus tanggal masuk data kadaluarsa bertipe date, setelah itu jumlah stok double, terus satuan bertipe varchar. Setelah itu mengapa saya memilih struktur tabel seperti ini? Karena saya merancang tabel bahan baku dengan atribut tanggal masuk dan tanggal kadaluarsa sebagai inti dari seluruh logika sistem. Karena dua atribut inilah yang menentukan urutan FIFO pada Q dan menjadi dasar perhitungan pada metode cek kadaluarsa yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Saya juga memisahkan kolom jenis untuk membedakan segar dan kering karena kolom ini yang menentukan objek mana yang dibuat di program bahan segar atau bahan kering saat data diambil dari database. Tabel pendukung riwayat mutasi juga saya tambahkan agar riwayat yang dibangun sebagai link list di program tetap punya jejak permanen di database. Relasinya ke kelas Java yaitu tabel bahan baku ini dipresentasikan oleh kelas bahan baku sebagai parent class dan dua child class-nya yaitu bahan segar dan bahan kering. Baik, selanjutnya yaitu bagian 3 hal teknis. Pertama, saya jelaskan penerapan inheritance. Saya membuat satu parent class bernama bahan baku dengan dua child class yaitu bahan segar dan bahan kering. Mengapa saya menggunakan inheritance? Karena saya memilih inheritance di sini karena kedua jenis bahan ini pada dasarnya adalah objek yang sama, sama-sama bahan baku gudang, namun memiliki karakteristik berbeda. Bahan segar dan bahan kering ini punya hubungan is-a terhadap bahan baku, sehingga inheritance adalah pilihan yang tepat agar saya tidak perlu menulis ulang atribut yang sama seperti nama bahan, tanggal masuk, dan jumlah stok di kedua child class. Inheritance ini juga memungkinkan saya memperlakukan kedua jenis bahan secara seragam lewat referensi parent class. Misalnya saat disimpan dalam queue yang sama-sama bertipe bahan baku. Ini kode untuk, class bahan baku, parent class-nya, terus yang ini, child class yaitu bahan segar, setelah itu ini child class bahan kering. Selanjutnya yaitu overriding. Baik, sekarang pada parent class bahan baku saya punya metode cek kadaluarsa yang sifatnya generik. Metode ini di-override secara berbeda oleh kedua child class. Pada bahan segar, perhitungan kadaluarsa dilakukan per hari dengan ambang batas yang ketat, karena bahan segar seperti daging dan sayur bisa busuk dalam hitungan hari. Sedangkan pada bahan kering, perhitungannya per bulan, karena bahan kering jauh lebih tahan lama. Ini untuk bahan keringnya dihitung per bulan. Terus, mengapa override diperlukan pada metode tersebut? Override ini diperlukan karena kedua jenis bahan baku punya siklus hidup yang benar-benar berbeda secara bisnis. Yang ingin saya tekankan adalah perbedaan ini bukan sekedar perbedaan teks keluaran, tapi memang perbedaan logika dan satuan waktu perhitungannya. Sehingga metode generik di parent class tidak bisa dipakai langsung untuk kedua jenis bahan ini. Baik, selanjutnya yaitu downcasting. Downcasting saya terapkan di metode ambil stok untuk produksi yang berada pada class class gudang servis. Jadi, ketika sebuah objek diambil dari queue, objek itu bertipe referensi bahan baku, yaitu parent class-nya. Namun, saya perlu melakukan validasi tambahan yang sifatnya khusus untuk masing-masing jenis bahan. Karena itu, saya mengecek dulu menggunakan instance of, lalu melakukan downcasting. Jika bahan tersebut bahan segar, maka maka ini maka downcast-nya untuk mengakses metode cek suhu penyimpanan, yang memvalidasi apakah suhu penyimpanannya aman untuk bahan segar. Terus, jika bahan tersebut bahan kering, maka downcast-nya akan mengakses cek kelembapan gudang yang memvalidasi risiko jamur akibat kelembapan. Terus, mengapa downcasting ini diperlukan? Karena di kedua karena kedua metode ini tidak ada di parent class. Jadi, downcasting di titik ini memang dibutuhkan untuk mengakses fitur khusus tersebut, bukan sekedar
formalitas. Jadi ini sangat penting gitu, Pak, untuk fungsi downcast di sini itu, Pak. Jadi lanjut, baik, sekarang saya akan jelaskan sekaligus mendemokan 3 struktur data yang saya bangun secara manual tanpa menggunakan class bawaan Java. Yang pertama yaitu queue yang saya gunakan untuk alur pengambilan stok produksi. Saya punya 2 antrian terpisah, satu untuk bahan segar dan satu untuk bahan kering. Sebentar. Nah, ini untuk queue, jadi manual, Pak. Jika empty berarti front-nya 0, yang ini untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Terus yang ini mengambil elemen dari depan antrian. Jadi di mengambil, ini menambah, Pak. Terus langsung aja yang ini kan, saya mau yang Q, Pak. Jadi klik nomor 6, terus jenis segar atau kering, jadi ini saya klik segar. Nah, di sini terlihat jelas yaitu daging ayam, susu cair, sayur bayam, terus dan juga roti. Yang pertama masuk yaitu ya sesuai ininya, Pak, 1, 2, 3, terus 7. Di sini juga saya ada fitur kadaluarsa, Pak. Jadi ini ada yang sudah kadaluarsa, ada yang sisa 2 hari, ada yang mendesak, terus ada yang sisa 3 hari. Terus mengapa Q digunakan dalam alur ini? Karena prinsip FIFO paling sesuai untuk mencegah bahan menumpuk hingga kadaluarsa. Bahan yang paling dulu masuk harus paling dulu dipakai. Terus yang kedua yaitu stack. Saya gunakan untuk fitur pembatalan retur. Ya, yaitu ini ada catat, ada 8. Batalkan retur, terus ini catat. Jadi jika ingin membatalkan retur, maka kita harus mencatat dulu. Kita langsung aja 7, terus ID bahan, kita misal 7, nama bahannya roti. Setelah itu jumlah yang diretur 1. Nah, retur dicatat dan disimpan di puncak stack. Retur roti 1. Ini, sesuai waktu sekarang, Pak. Setelah itu membatalkan retur, klik 8. Nah, retur terakhir dibatalkan. Jadi, mengapa sih stack digunakan dalam alur ini? Karena stack saya gunakan di sini karena prinsip LIFO lebih masuk akal untuk kasus pembatalan. Ketika staf gudang salah mencatat retur, kesalahan itu biasanya baru disadari segera setelah transaksi terbaru terjadi, bukan transaksi yang sudah lama berlalu. Terus, maka pembatalan paling logis dilakukan dari retur yang paling terakhir dicatat. Yang ketiga yaitu link list. Saya gunakan untuk mencatat riwayat mutasi setiap bahan baku secara berurutan. Kita klik nomor 10, ID bahan yang ingin dilihat riwayatnya yaitu misal 3. Nah, riwayat mutasi yaitu belum ada karena saya belum melakukan apa-apa pada bahan ID 3 tersebut ya, Pak. Jika melakukan sesuatu terus di sini, maka akan keluar riwayatnya, Pak. Jadi otomatis tercatat gitu, Pak. Terus bagaimana sih seluruh komponen sistem saling berhubungan? Jadi saya rangkum semuanya berpusat pada data bahan baku di tabel bahan baku. Data ini direpresentasikan di program sebagai objek bahan baku, bahan segar atau bahan kering, tergantung jenisnya. Saat bahan masuk gudang, objeknya dimasukkan ke queue sesuai jenisnya. Saat diambil untuk produksi, sistem melakukan dequeue secara FIFO. Lalu downcasting dipakai untuk validasi khusus sesuai jenis bahan. Setiap pergerakan stok dicatat ke link list per bahan untuk riwayat dan khusus retur juga dicatat ke stack agar bisa dibatalkan secara LIFO. Seluruh proses ini disinkronkan ke database MySQL lewat class gudang service. Yang tadi itu, Pak, yang saya bahas. Terus yang menjadi penghubung antara database, struktur data manual, dan objek-objek OOP yang sudah saya buat. Jadi saya akan coba live coding untuk CRUD-nya, CRUD-nya. Coba kita yang pertama tambah bahan baku, nama bahannya yaitu telur. Setelah itu jenisnya yaitu kering, kering atau segar ya. Saya taruh kering aja, lumayan lama lah kalau telur, Pak, menurut saya. Terus stoknya 10 kilo, satuannya kilo. Setelah itu jumlah hari mungkin 15 hari mungkin. Kelembapan gudang, hmm, kelembapannya yaitu berapa persen ya, 20, salah salah, Pak. Yang pertama kita ke tambah bahan baku,
Terus nama bahannya yaitu kalau tadi roti mungkin, sekarang, apa ya, ya misal sayur aja lah, sayur terserah, Pak. Sayur, terus jenisnya segar, eh, jenisnya itu kering, Pak. Setelah itu jumlah stoknya 2 kilo, satuan kilo, jumlah harinya 2 hari aja. Kelembapan gudang yaitu mungkin kita isi 10%. Nah, bahan baku berhasil ditambahkan dengan ID 9. Kita coba lihat untuk barangnya 2. Nah, di sini, oh ternyata sayur itu masuk ke segar, Pak. Maaf, Pak. Maaf jika salah, Pak. Ini untuk mendemonstrasikan saja. Jadi, mohon maaf jika ada kesalahan seperti ini, Pak. Mohon maaf. Terus untuk update jumlah stok, kita klik 3 aja. Terus ID bahan yang akan diupdate, misal telur 8, jumlah stok baru yaitu yang ini 10, sekarang jadi 15. Nah, stok bahan ID berhasil diperbarui. Terus kita coba untuk delete yang tadi, telur tadi 8. Nah, bahan ID ID 8 berhasil dihapus dari gudang. Oh iya, Pak, saya lupa untuk mengeceknya di database MySQL. Jadi saya langsung ke MySQL-nya, kita coba select lagi, terus kita eksekusi. Nah, di sini sudah ada, Pak, roti sama sayurnya ini yang baru saja tadi saya tambahkan. Jadi mungkin, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.